Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu Pantarli, semoga dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan ketika melaksanakan tugas sebagai Pantarli. Jadi Bapak Ibu semua, yang saya banggakan, untuk yang kita ketahui bahwa per TPS itu datanya sangat rancu. Jadi berhubung kemarin sudah melakukan pertemuan bersama mengenai DPT. Jadi ada dua apa namanya, dua DP4 yang diberikan oleh PPS. Yang pertama DP4 yang dari KPU dan DP4 yang dari PPS. Jadi kenapa PPS melakukan itu? Untuk semata-mata untuk mempermudah Pantarli dalam melaksanakan tugasnya. Jadi untuk pemetaannya ya Bapak Ibu, mungkin berbeda dengan pemetaan yang kemarin ya Bapak Ibu. Untuk perekapannya nanti tetap Bapak Ibu mengacu kepada DP4 yang dari KPU. Perlu diperhatikan untuk perekapannya Bapak Ibu mengacu kepada DP4 yang dari KPU. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman Pantarli. Jadi hasil daripada analisa PPS, pemetaan dari PPS tergantung bagaimana kondisi DPT setiap per dusun. Jadi TPS 1 itu ada di dusun Barat Pasar. Jadi yang bertugas di TPS 1, diperhatikan, yang bertugas di TPS 1 ialah bertempat di dusun Barat Pasar. Nah, selain daripada dusun Barat Pasar, Bapak Ibu memberikan kode 8. Bapak Ibu memberikan kode 8 di keterangan data pemilih tersebut ya Bapak Ibu. Nah, memberikan kode 8 selain dari Berakna Pasar. Jadi kalau semisalkan di TPS 1 itu kedapatan selain dari Barat Pasar, misalkan Kampung Kaluang, misalkan Dusun Kaluang, Dusun Pacenan, Poran Lanceng, misalkan kedapatan di dusun selain dari Barat Pasar di TPS 1, Bapak Ibu bisa memberikan kode 8 di keterangan ya Bapak Ibu, memberikan kode 8. Selainnya di dusun Barat Pasar, itu untuk TPS 1 ya Bapak Ibu. Jadi untuk perekapannya nanti Bapak Ibu hanya fokus kepada kode 8 saja. Dan setelah melakukan rekapan dan dihitung kode 8-nya untuk keterangan 8, dan dihitung laki-laki dan perempuan dan dijumlahkan. Jadi itu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memahami. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti, ada yang tidak dimengerti, silahkan hubungi PPS. Jadi kita lanjut ke TPS 2. Nah, untuk TPS 2, yang bertugas di TPS 2 sesuai dengan DP4 yang dari KPU, dan sesuai dengan e-coklit ya Bapak Ibu, aplikasi e-coklit. Jadi untuk TPS 2, nah ini TPS 2 ini ada tambahan, istilahnya ada perpaduan antara Dusun Barat Pasar dan Utara Pasar. Nah, ada gabungan, istilahnya ada gabungan untuk TPS 2 ya Bapak Ibu. Jadi untuk TPS 2, kalau misalkan kedapatan Dusun Kaluang, Dusun Pacenan, Dusun Poralanceng, dan lain-lain selain dari Dusun Barat Pasar dan Utara Pasar, silahkan Bapak Ibu memberikan kode 8. Nah, memberikan kode 8. Untuk TPS 3, nah untuk yang bertugas di TPS 3 bertempat di Dusun Utara Pasar. Jadi ada perubahan sedikit yang dari yang sebelumnya, ada perubahan sedikit. Jadi untuk TPS 3 itu bertepatan di Dusun Utara Pasar. Selain dari Dusun Utara Pasar, silahkan Bapak Ibu memberikan kode 8. Nah, memberikan kode 8 dan begitu juga seterusnya ya Bapak Ibu. Untuk yang bertugas di TPS 4, TPS 5, TPS 6, silakan Bapak Ibu mengacu kepada DP4 yang dari KPU. Nah,
yang dari KPU. Jadi untuk Dusun Kaluang itu ada 2 TPS, yaitu TPS 5, TPS 4, TPS 5. Yang bertugas di TPS 4 misalkan karena PPS telah melakukan pemetaan ulang, jadi TPS 4 itu ada di Dusun Kaluang. Jadi untuk perekapannya nanti selain daripada Dusun Kaluang itu diberikan kode 8 ya Bapak Ibu, memberikan kode 8. Jadi Bapak Ibu tinggal mencatat atau memberikan keterangan kode 8 laki-laki dan perempuannya. Nah, dan dijumlahkan ya Bapak Ibu, jangan lupa dijumlahkan. Mungkin itu sekilas penjelasan, semoga dimengerti ya Bapak Ibu, mengenai misalkan ada pemilih meninggal, sebenarnya sudah ada kode-kode tertentu ya Bapak Ibu, TMS istilahnya begitu Bapak Ibu. Untuk pemilih pindah domisili itu dikasih kode 4. Jadi Bapak Ibu untuk merekapnya nanti di laporan coklit itu, jadi Bapak Ibu hanya fokus kepada yang kode 8 TPS yang tidak sesuai. Nah, kalau selain kode 8 Bapak Ibu hanya memberikan tanda saja. Jangan merekap nanti PPS yang akan merekapnya nanti ya Bapak Ibu mengenai ini. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu, dan nanti untuk aplikasi e-coklitnya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan yang ada di DP 4 yang dari KPU. Tinggal menyesuaikan, misalkan pemilih yang disesuaikan. Misalkan pemilih itu ada di Barat Pasar TPS 1 misalkan, itu disesuaikan saja. Misalkan kalau misalkan di TPS 1 itu kedapatan Dusun Nyangkreng, itu dipilih kode 8. Itu ada pilihannya semua ya Bapak Ibu di aplikasi e-coklit. Jadi untuk yang lanjut, untuk yang ada pemilih tambahan, Bapak Ibu jangan lupa memfoto. Misalkan ada pemilih tambahan, pemilih baru, jangan lupa difoto bukti otentiknya seperti KTP atau KK yang bersangkutan, nanti ditambahkan di daftar pemilih baru. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Dan untuk aplikasinya disesuaikan saja ya Bapak Ibu, agar lebih nyaman ketika merekapnya, baik itu Pantarli dan juga PPS. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi bagaimana kita sama-sama belajar, sama-sama memahami, dan juga sama-sama enak nanti ketika rekap baik Pantarli dan juga PPS. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.